Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Isa alaihissalam merupakan satu dari kelima Rasulullah SAW yang ulul azmi yang memiliki mukjizat luar biasa. Ia diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara dengan fasih saat masih bayi, hingga ia bisa menghidupkan kembali orang yang telah mati atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kisah kelahiran Nabi Isa alaihissalam diceritakan dalam Al-Quran pada surat Maryam. Maryam adalah wanita suci yang belum bersuami. Lahirnya Isa alaihissalam dari rahimnya atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Kala itu datanglah utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat Jibril kepada Siti Maryam untuk memberikan kabar akan lahir anak laki-laki suci dari dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran pada surat Maryam ayat 19-20 sebagai berikut. Ia Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Maryam pun berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina. Jibril pun berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami jadikan suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Tak lama berselang, Maryam kemudian mengandung seorang anak laki-laki. Kabar kehamilan Maryam membuat geger seluruh kaum Bani Israel pada saat itu. Bahkan Siti Maryam pun mendapatkan fitnah dan hinaan karena telah mengandung anak sementara ia belum bersuami. Akhirnya ia tinggal menjauh dari orang-orang. Selama tinggal sendiri, Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan atas makanan kepada Maryam, sehingga ia bisa tetap bertahan hidup hingga masa kelahirannya sudah dekat. Hal tersebut sebagaimana dalam firman-Nya pada surat Maryam ayat 24-25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu, dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Hingga lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Hal itu semakin membuat pergunjingan sana sini. Atas hal tersebut turunlah mukjizat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada Nabi Isa berbicara dengan sangat fasih. Ia mengatakan suatu kebenaran bahwa ia seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Maryam ayat 30-32 Allah berfirman, berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab yaitu Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dikisahkan pada suatu ketika kala Nabi Isa alaihissalam sedang berdakwah kepada kaumnya, ia ditantang oleh kaumnya untuk bisa menunjukkan kebenaran atas apa yang ia sampaikan. Lalu Nabi Isa alaihissalam membuat burung dari tanah dan menjadikannya hidup atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihissalam juga bisa menyembuhkan berbagai penyakit seperti penyakit kulit hingga orang buta sejak lahir dapat ia sembuhkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Isa alaihissalam juga bisa menghidupkan orang telah mati untuk menunjukkan kepada kaumnya tentang ruh dan hari kebangkitan. Yang dimana kisah ini diceritakan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 49 yang artinya, dan sebagai Rasul kepada Bani Israel yang berkata kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung.
Kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya, dan orang yang berpenyakit sopak. Dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu jika kamu sungguh-sungguh beriman. Adapun mukjizat lain Nabi Isa alaihissalam sebagai berikut. Mukjizat yang dimiliki para nabi sebagai pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadapi para penentangnya dan memperlihatkan kebenaran kerasulan serta kenabiannya, sehingga ajaran di bawahnya dapat diterima umat manusia baik pada masa Nabi maupun sesudahnya. Adapun mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam, yaitu dia dapat berbicara dengan manusia saat masih dalam buayan. Hal ini terjadi ketika ibunya datang kepada kaumnya dan mereka menuduh Maryam berzina. Kemudian Nabi Isa alaihissalam berbicara yang pada saat itu masih dalam buayan. Inilah mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang tampak pertama kali. Hal ini terdapat dalam Al-Quran pada surat Maryam ayat 30-31. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berkatalah Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku masih hidup." Dan juga Nabi Isa alaihissalam mendapatkan mukjizat menciptakan sesuatu dari tanah liat menyerupai burung. Dan juga dia dapat menyembuhkan orang sakit dan menyembuhkan orang buta sejak lahir. Dan juga Nabi Isa dapat menghidupkan orang sudah mati. Dan dia pun dapat berjalan di permukaan air. Menurut ahli kisah As-Sa'labi menceritakan bahwa Nabi Isa alaihissalam dapat berjalan di atas permukaan air dan tidak tenggelam. Mukjizat ini tidak diceritakan dalam Al-Quran. Dan juga Nabi Isa dapat memberitahu manusia tentang apa yang mereka makan dan apa yang mereka simpan di rumahnya, dan juga mengukuhkan dengan sebutan Ruh Kudus. Ketika Nabi Isa dan Hawariyun melakukan suatu perjalanan dan melewati sebuah padang pasir yang gersang. Padang pasir tersebut kering serta panas, masalah pun timbul. Rombongan tersebut kehabisan bekal dan setiap orang sangat lapar dan haus. Para pengikut mulai mengeluh dan mulai berkata macam-macam. Nabi Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan hidangan dari langit. Allah pun mengabulkan permintaannya dengan syarat apabila ingkar akan terkena azab yang sangat berat yang belum pernah ditimpa kepada siapapun. Lambat laun dakwah Nabi Isa mendapat sambutan yang sangat besar. Semakin hari pengikut Nabi Isa semakin banyak. Namun ada pihak lain yang merasa dirugikan, yaitu para kaum Bani Israel yang masih kafir dan para pendeta yang tidak terima akan dakwahnya Nabi Isa alaihissalam. Rencana pun diatur sedemikian rupa. Tentara pilihan dikumpulkan untuk membunuh Nabi Isa. Rencana pembunuhan tersebut diketahui oleh salah satu pengikut Nabi Isa dan segera dilaporkan kepada beliau. Mereka segera menyelamatkan diri dan hidup berpindah-pindah tempat. Salah satu murid Nabi Isa alaihissalam bernama Yudas terbujuk akan iming-iming hadiah sebesar 30 dinar dengan syarat harus memberitahukan tempat persembunyian Nabi Isa dan Hawariyun. Yudas berkhianat, dia membocorkan tempat persembunyian Nabi Isa. Mendengar informasi dari Yudas, tentara Romawi langsung bergerak. Tentara Romawi langsung menangkap seorang yang sangat mirip dengan Nabi Isa, yaitu Yudas yang telah berkhianat. Sebelumnya saat akan ditangkap oleh tentara Romawi, Allah tiba-tiba mengangkat Nabi Isa ke langit. Kemudian Allah mengubah wajah Yudas dengan wajah Nabi Isa, sehingga akhirnya Yudas mendapatkan pukulan bertubi-tubi dan terus diseret. Tubuh Yudas penuh dengan luka dan wajahnya memar akibat pukulan. Yudas menghembuskan nafas terakhirnya di tiang salib. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Isa akan diturunkan kembali ke bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum hari kiamat kelak.
Allah Subhanahu wa taala akan menugaskan Nabi Isa untuk menghadapi Dajjal yang suka membuat bencana di bumi, dan Dajjal pun dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam terkenal dengan keteguhan dan kesabarannya dalam menyebarkan ajaran Injil. Atas kesabarannya itu, ia pun memperoleh julukan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasul yang ulul azmi. Sahabatku semua, itulah sekilas kisah tentang perjalanan dakwah Nabi Isa alaihissalam dan juga mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu pengetahuan yang baru bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.